Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kita memberikan keberuntungan, kesehatan sehingga pada hari ini kita mendapatkan menjalankan aktivitas kita, kegiatan kita seperti biasanya. Selawat berantukan salam kita hadiahkan kepada kedua hasanah kita, suri teladan kita Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana memperbanyak atas nama beliau insyaallah kita mendapatkan syafaatnya yang amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kali ini kami akan membahas tentang materi yang kami bawakan. Sebelum kami jelaskan, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Saya Alexia Putra dan rekan saya Raihan Juliansyah. Dan kami juga berterima kasih kepada dosen pengampu kami, itu Bapak Rahmat Ali, selaku dosen ekonomi pembangunan. Nah, adapun materi yang kami jelaskan pada kali ini yaitu tentang teori klasik pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Di sini kami akan membahas tentang bagaimana sih pertumbuhan ekonomi itu sendiri, bagaimana sih secara teori klasiknya, dan bagaimana terjadinya pembangunan ekonomi itu sendiri. Untuk yang pertama yang kami bahaskan itu pertumbuhan ekonomi secara umumnya. Ada di sini kami menampilkan juga indikator pertumbuhan ekonomi. Ada kenaikan pendapatan nasional, kemudian kenaikan pendapatan per kapita, kemudian meningkatkan kesejahteraan penduduk, dan yang terakhir untuk berkurangnya pengangguran. Setelah kami bahas poin per poin tersebut, kami juga melampirkan bagaimana cara untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Di sini gunanya untuk bagaimana di suatu daerah atau di suatu negara apakah pertumbuhan ekonominya itu mengalami kenaikan atau malah terjadinya penurunan. Nah, setelah kami membahas tentang pertumbuhan ekonomi secara umum, di sini kami juga memaparkan teori klasik pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Di sini kami akan membawa 3 pendapat pemikiran. Yang pertama di situ adalah Adam Smith. Setelah itu ada David Ricardo, dan yang kemudian disusul oleh Thomas Robertson. Di sini kami juga membahas bagaimana pendapat-pendapat beliau, bagaimana pemikiran-pemikiran beliau tentang teori klasik pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Setelah kami membahas tentang pertumbuhan secara teori klasik, kami juga membahas tentang pembangunan ekonomi. Dan untuk poin yang kedua ini akan dibahas oleh rekan saya, yaitu saudara Raihan Juliansyah. Untuk mempersingkat waktu, di sini kami akan menampilkan video berupa video animasi. Berikut videonya. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bakalan belajar tentang pertumbuhan ekonomi. Apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama jangka waktu tertentu. Nah, selain itu, pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu pertambahan pendapatan nasional agregatif atau pertambahan output dalam periode tertentu, misalnya 1 tahun. Nah, dengan kata lain juga, pertumbuhan ekonomi itu menunjukkan adanya peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu. Nah, peningkatan ini dapat dilihat dari bertambahnya produksi barang industri, berkembangnya infrastruktur, bertambahnya jumlah sekolah, bertambahnya produksi barang modal, dan bertambahnya sektor jasa. Selanjutnya, ada indikator pertumbuhan ekonomi. Terdapat 4 indikator. Yang pertama yaitu kenaikan pendapatan nasional. Pendapatan nasional real menunjukkan output secara keseluruhan dari barang jadi dan juga jasa suatu negara. Negara dikatakan tumbuh ekonominya jika pendapatan nasional realnya naik dari periode sebelumnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan pendapatan nasional real, yaitu produk nasional bruto real yang berlaku dari tahun ke tahun. Untuk negara berkembang biasanya menggunakan GDP atau Gross Domestic Product, dan untuk negara maju menggunakan GNP atau Gross National Product. Indikator yang kedua yaitu kenaikan pendapatan per kapita.
Untuk menilai perkembangan ekonomi, kita dapat menggunakan pendapatan real per kapita dalam jangka waktu panjang. Ekonomi suatu negara dikatakan tumbuh jika pendapatan masyarakat meningkat dari waktu ke waktu. Indikator yang ketiga yaitu meningkatnya kesejahteraan penduduk. Hal ini dapat dilihat dari lancarnya pendistribusian barang dan jasa pada suatu negara. Distribusi barang dan jasa yang lancar menggambarkan distribusi pendapatan per kapita di seluruh wilayah negara tersebut, yang berarti terdapat peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh di suatu wilayah. Indikator yang terakhir yaitu berkurangnya pengangguran. Dengan adanya peningkatan pendapatan nasional, artinya suatu negara sedang mengoptimalkan produksi suatu barang. Dengan memproduksi suatu barang, maka akan membutuhkan tenaga kerja. Ketika sebuah negara telah mencapai tingkat pemakaian kerja dengan maksimal atau kesempatan kerja penuh, maka tingkat pengangguran pun akan berkurang. Cara menghitung pertumbuhan ekonomi yaitu R atau laju pertumbuhan ekonomi sama dengan PDB-RT atau PDB pada tahun tertentu atau PDB yang digunakan sebagai dasar perhitungan dikurang PDB-RT min 1 atau PDB pada tahun sebelumnya dibagi PDB pada tahun sebelumnya dikali 100%. Sekarang kita akan mempelajari teori-teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, ada teori ekonomi klasik. Teori ini berfokus pada pasar bebas dan pertumbuhan penduduk. Tokoh yang pertama yaitu Adam Smith. Adam Smith menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang dapat berkembang apabila jumlah penduduk bertambah. Artinya, semakin bertambah jumlah penduduk, semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan untuk memproduksi suatu barang. Tokoh yang kedua yaitu David Ricardo. David Ricardo berpendapat bahwa semakin banyak jumlah penduduk akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan upah menjadi turun. Upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum, sehingga perekonomian akan mengalami kemandegan atau stagnan. Tokoh yang ketiga yaitu Thomas Robert Malthus. Ia menyetujui pendapatnya David Ricardo, dan ia berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan membuat kekurangan pangan, sehingga masyarakat akan hidup pas-pasan. Dapat disimpulkan, menurut pandangan ahli ekonomi klasik, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama jumlah penduduk, yang kedua jumlah barang modal, yang ketiga luas tanah dan kekayaan alam, dan yang keempat tingkat teknologi yang digunakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan yang terus-menerus menuju perbaikan, termasuk usaha meningkatkan produk per kapita, memperhatikan pemerataan pendapatan termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, memperhatikan pertambahan penduduk, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi. Setiap input selain menghasilkan output yang lebih banyak juga terjadi perubahan-perubahan kelembagaan dan pengetahuan teknis. Jadi setiap negara pasti berlomba-lomba untuk meningkatkan pembangunan ekonominya, baik secara menyeluruh ataupun dengan secara bertahap, karena setiap negara tersebut untuk menghasilkan pembangunan ekonomi yang begitu maju, mereka harus meningkatkan mutu daripada masyarakatnya atau sering disebut dengan sumber daya manusianya. Jadi pembangunan ekonomi ini sangat perlu ditingkatkan di setiap negara, sehingga dengan meningkatnya pembangunan ekonomi di setiap negara, maka negara tersebut dapat menjadi negara yang maju. Baik, terima kasih kepada rekan saya yaitu saudara Rehan Juliansyah yang telah menjelaskan tentang pembangunan ekonomi. Baik, sekian dari video kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf, khususnya kepada Bapak kami yaitu Bapak Ahmad Ali ketika
jika ada kesalahan ini kami mohon maaf. Masih proses dan pembelajaran. Baik, sekian dari video kami. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.